teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai, jangan lupa ya dibantu diklik like, comment, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini kita akan membahas kisah Ryan Broward yang ternyata dinyatakan meninggal, tapi itu semua hanya rekayasa. Lalu, apa sebenarnya motif dibalik itu? Kejadiannya terjadi di Green Lake, Wisconsin, sebuah kota tepi danau yang indah, namun ternyata menjadi pusat misteri membingungkan ketika Ryan Broward, seorang pria berusia 45 tahun yang dikenal sebagai suami dan juga ayah dari 3 anak, menghilang tanpa jejak pada 11 Agustus. Awalnya diduga sebagai kecelakaan kayak tragis. Kebenaran yang terungkap justru mengejutkan pihak keluarga dan seluruh komunitas. Kehilangan Broward memicu pencarian intensif selama 54 hari yang melibatkan pihak berwenang lokal, relawan, dan penyelam ahli. Saat harapan pun sudah mulai memudar dan perairan Green Lake tidak memberikan jawaban, ditemukannya sebuah laptop di rumah Broward mengungkap rencana jahat itu. Ternyata, Broward memalsukan kematiannya sendiri dan ia melarikan diri ke Eropa. Bukti yang ditinggalnya pun menunjukkan perencanaan yang sangat rinci. Broward menyembunyikan sepeda listrik e-bike-nya di dekat peluncuran perahu dan ia mendayung ke danau menggunakan kayak serta perahu karet kecil. Setelah membalikan kayaknya dan membuang ponsel serta dompetnya ke air, dia menggunakan perahu karet itu untuk mencapai pantai, di mana dia mengayuh sepedanya sepanjang malam menuju Madison. Dari sana, dia naik bus ke Detroit, menyeberangi perbatasan Kanada, dan akhirnya naik pesawat ke Eropa. Analisis forensik pun mengungkap jejak komunikasi online dengan seorang wanita misterius yang berasal dari Uzbekistan, yang semakin memperumit kasus ini. Hubungan ini pun ditambah dengan penemuan polis asuransi jiwa senilai $375.000 dengan keluarganya sebagai penerima manfaat, menunjukkan motif yang lebih gelap. Karena keputusasaan finansial dan keinginan untuk melarikan diri dari kehidupannya. Istri Ryan, Rebecca, dan 3 anak mereka awalnya diliputi kesedihan. Komunitas mereka pun bersatu untuk mendukung, mengorganisir tim pencari, dan doa bersama. Rebecca menangis histeris sambil memohon informasi, percaya bahwa suaminya telah tenggelam. Ternyata, ketika kebenaran terungkap, pengkhianatan itu terasa sangat menyakitkan. Rebecca pun berkata, "Bagaimana dia bisa melakukan ini kepada kami?" Ujarnya penuh rasa emosional setelah diperlihatkan bukti. Ia berduka untuknya dan juga anak-anaknya berpikir mereka tidak akan pernah melihat ayah mereka lagi. Tapi ternyata sekarang itu semua hanya kebohongan. Teman-teman dan tetangga yang sebelumnya mendukung mulai berbisik dan menghakimi. Tindakan Broward ini tidak hanya menghancurkan keluarganya, tetapi juga mencemari reputasinya di komunitas. Pihak berwenang melacak pergerakan Broward ke Eropa Timur, tetapi lokasi pastinya tetap tidak diketahui. Upaya komunikasi dengannya dimulai pada 11 November. Difasilitasi oleh seorang wanita yang berbicara bahasa Rusia. Sheriff Mark Podol dari Green Lake County menggambarkan komunikasi ini sebagai sangat membingungkan. Podol berkata, "Kami berkomunikasi setiap hari, tetapi dia terus mengelak. Dan dia tahu kami memiliki keterbatasan dalam tindakan hukum tanpa perjanjian ekstradisi dengan negara seperti Rusia atau Uzbekistan. Dengan membawanya kembali adalah mimpi buruk bagi hukum." Menambah rumit situasi, tidak ada undang-undang federal yang secara eksplisit mengkriminalisasi hal memalsukan kematian sendiri. Meskipun tuduhan menghalangi keadilan dan penipuan asuransi mungkin diajukan, Broward mungkin lolos dari konsekuensi serius, kecuali dia memutuskan untuk kembali secara sukarela. Jika Broward kembali, dia bisa menghadapi pelanggaran ringan kelas A karena menghalangi keadilan dengan hukuman maksimum 9 bulan penjara atau denda $10.000. Dalam upayanya untuk memalsukan klaim asuransi senilai $375.000 dapat dikategorikan sebagai kejahatan kelas 1.
yang dimana dapat dihukum hingga 3,5 tahun penjara. Namun, para ahli seperti John Gross, profesor hukum di University of Wisconsin, berpendapat bahwa hukuman tersebut mungkin dikurangi karena keluarganya tidak pernah mengajukan klaim. Paling banyak, Bockward bisa menghadapi biaya ganti rugi sebesar 35.000 US dollar hingga 40.000 US dollar untuk upaya pencairan. Biaya ini pun tidak termasuk kerja sukarela dari para relawan, banyak diantaranya merasa dihianati oleh penipuannya. Sheriff Podol pun berkata, orang-orang memberikan waktu dan sumber daya mereka untuk menemukannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibayar dengan denda. Ryan Bockward bukanlah seorang kriminal karir atau seorang dengan catatan buruk. Teman-temannya menggambarkannya sebagai orang biasa, seorang ayah yang berdedikasi yang melatih tim sepak bola dan memiliki pekerjaan tetap. Tetapi, di balik fasad itu adalah seorang pria yang bergulat dengan tekanan keuangan yang semakin besar dan kehidupan yang terasa stagnan. Rekan kerjanya pun ikut berbicara. Sepertinya dia kehilangan akal sehat. Mungkin dia berpikir menghilang adalah satu-satunya jalan keluar. Email-email dengan wanita Uzbekistan itu menunjukkan bahwa dia mungkin tergoda oleh janji kehidupan baru di luar negeri. Meskipun masih belum jelas apakah wanita tersebut terlibat dalam rencana itu atau hanya sebagai saksi. Mengapa seorang pria yang sudah memiliki keluarga yang menyayanginya memilih jalan yang begitu jahat? Apakah itu karena keputusasaan, keserakahan, atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Dan sebenarnya apa yang akan terjadi sekarang karena dia secara efektif tak tersentuh di negara asing? Dari kasus Ryan Bockward ini telah meninggalkan komunitasnya terpecah. Beberapa melihatnya sebagai pria yang hancur oleh tekanan hidup, sementara yang lain menganggapnya sebagai manipulator dingin yang meninggalkan keluarganya sendiri. Sementara pihak berwenang terus bekerja untuk mengungkap cerita lengkapnya. Tapi, satu hal yang pasti, aksi menghilang Bockward telah selamanya mengubah hidup orang-orang yang ditinggalkannya. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal seperti ini, jangan lupa ya dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk para penonton serta komentator setia Weekly Crime Stories, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.